Nomor 26. 3 kelompok remaja yang berjumlah 50 orang akan menyumbang bencana terdiri dari kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 yang terdiri dari 12 orang menyumbang rata-rata 60.000. Kelompok kedua yang terdiri dari 23 orang menyumbang 42.000. Jika rata-rata keseluruhan 3 kelompok tersebut adalah 44.220, maka total dana sumbangan yang terkumpul dari kelompok 3 adalah. Jadi untuk menghitung soal ini kita pakai konsep rumus rata-rata, di mana rata-rata itu rumusnya jumlah dari seluruh data kita bagi dengan banyak data. Dimana kalau dari rumus ini, kalau kita kali silang, maka kita akan mendapatkan rumus jumlah dari data itu sama dengan rata-rata dikalikan dengan banyak data. Jadi untuk soal nomor 26 ini bisa dibuat rumus. Jadi total seluruh sumbangan itu sama dengan total sumbangan dari kelompok 1 ditambah total sumbangan dari kelompok 2 ditambah total sumbangan dari kelompok 3. Nah, nanti yang ditanya oleh soal itu total sumbangan dari kelompok 3. Di mana total sumbangan itu sama dengan rata-rata dari keseluruhan, berarti 44.220 kita kalikan dengan rata-rata. Jadi tadi ini total sumbangan berarti sama dengan rata-rata sumbangan dikali berapa banyak orang yang ada di situ. Berarti orangnya totalnya ada sebanyak 50 sama dengan total sumbangan dari kelompok 1 itu sama dengan rata-rata dari kelompok 1 60.000 kita kalikan dengan banyak orang yang ada di kelompok 1 yaitu 12 ditambah total sumbangan dari kelompok 2, berarti rumusnya rata-rata dari kelompok 2 40.000 dikalikan dengan banyak orang yang ada di kelompok kedua, berarti 42.000 dikali dengan 23 ditambah total sumbangan dari kelompok 3. Nah, ini mulai kita hitung. 44.220 dikali 50 itu hasilnya 2.211.000. 60.000 dikali 12 itu hasilnya 720.000. 42.000 kita kaliin 23 nanti hasilnya 966.000 ditambah total sumbangan dari kelompok 3 berarti 2.211.000 yang kanan pindahin ke kiri dikurang 720.000 dikurangi 966.000 sama dengan total dari kelompok 3. Dimana kalau di sebelah kiri kita hitung 2.211.000 dikurangi 720.000 dikurangi 966.000, hasil yang kita dapat itu 525.000. Nah, inilah total sumbangan dari kelompok 3. Jadi intinya di soal ini rumus yang kita pakai adalah yang ini.
Jumlah dari data itu sama dengan rata-ratanya kita kalikan dengan banyak data. Nomor 27. Suatu kelas yang terdiri dari 14 siswa mengikuti ulangan matematika. Rata-rata nilai yang didapat adalah 7,5. Setelah ditambah nilai satu orang lagi, rata-rata kelas tersebut naik menjadi 7,6. Pertanyaannya, nilai yang diperoleh satu orang tersebut. Jadi awalnya di kelas itu ada 14 orang, di mana rata-rata nilai mereka itu 7,5. Setelah ditambah dengan nilai satu orang lagi, berarti sekarang orangnya jadi 15, rata-ratanya naik menjadi 7,6. Pertanyaannya, nilai satu orang yang ditambah itu berapa? Berarti kayak gini aja. Total nilai untuk 15 orang itu sama dengan total nilai untuk 14 orang ditambah dengan nilai satu orang tersebut. Misalnya nilai satu orang kita anggap aja X. Jadi X yang dicari. Total nilai untuk 15 orang berarti rata untuk 15 orang itu 7,6. 7,6 kita kalikan dengan banyak orangnya itu 15, sama dengan total nilai untuk 14 orang itu berarti rumusnya rata-rata untuk 14 orang 7,5 kita kalikan banyak orangnya ditambah dengan X, di mana 7,6 kalau dikali 15 hasilnya 114. 7,5 dikali 14 hasilnya 105 ditambah X, berarti 114 dikurangi 105 sama dengan X. Berarti kalau dikurang 114 dikurang 105 itu hasilnya 9. Nah, 9 adalah nilai satu orang tersebut. Berarti jawabannya D. Nomor 28. Diketahui data berat badan dari sekelompok siswa putri sebagai berikut. Jadi yang punya nilai yang berat badannya 51 itu ada 2 orang, yang berat badannya 52 ada 3 orang, yang berat badannya 53 ada 5 orang, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang diminta simpangan rata-rata dari data tersebut. Nah, simpangan rata-rata itu nanti rumusnya gini. SR sama dengan jumlah dari FI dikali dengan mutlak XI kurang rata-rata per frekuensi total atau N. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata kita harus menghitung dulu rata-rata. Dimana cara menghitung rata-rata berarti 51 nya nanti dikali 2 ditambah 52 nya dikali 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Berarti yang berikutnya 53 kali 5 ditambah 54 kali 6 ditambah 55 kali 8 ditambah 56 dikali 6 per kita bagi dengan total frekuensi. Total frekuensinya itu 30. Dari sini nanti kita bakal mendapatkan total dari yang atas itu 1623 dibagi 30. Nanti rata-rata yang kita dapat itu 54,1. Nah, berikutnya kita mau menghitung nilai yang di pembilang. Jadi yang pertama kali kita hitung itu nilai dari mutlak XI kurang X bar. Nah, cara ngitungnya kayak gini. Jadi kita cari XI kurang X bar. Jadi untuk data yang pertama nanti 51 ini kita kurangi dengan rata-rata.
Jadi 51 dikurangi 54,1 dimutlakkan. Nanti hasil pengurangannya itu minus 3,1 karena dimutlakkan nanti jadinya 3,1. Nah yang kedua si 52 kita kurangi 54,1, nanti hasil yang kita dapat itu mutlak dari minus 2,1. Kita mutlakkan, nanti yang ini dapatnya 2,1, yang di bawahnya mutlak 53 dikurangi 54,1, nanti yang didapat minus 1,1 dimutlakkan jadi 1,1 dan seterusnya ke bawah. Yang keempat 54 kita kurangi 54,1 minus 0,1 dimutlakkan jadi 0,1. Yang berikutnya 55 kita kurangi 54,1 nanti dapatnya 0,9 dan yang di bawah nanti dapatnya 1,9. Nah yang berikutnya kita kalikan nilai dari mutlak ini dengan frekuensi masing-masingnya. Jadi Fi dikali mutlak Xi dikurang rata-rata. Jadi yang pertama 2 kita kalikan dengan 3,1, nanti hasil yang kita dapat 6,2. Yang di bawahnya 3-nya kita kali 2,1, nanti hasil yang kita dapat 6,3. Berikutnya 5 dikali 1,1, nanti yang kita dapat 5,5. Berikutnya 6-nya dikali 0,1 dapatnya 0,6. Berikutnya lagi 8 dikali 0,9 nanti dapatnya 7,2. Berikutnya lagi 6 dikali 1,9 dapatnya 11,4. Nah berikutnya kita cari total dari ini semua. Jadi kita tambahkan di sini 6,2, kita tambahkan 6,3, ditambahkan 5,5, ditambahkan 0,6, ditambah 7,2, ditambah 11,4. Hasil yang kita dapat setelah kita jumlahkan nanti jadinya 37,2. Nah inilah nilai dari pembilang yang ada di rumus kita. Berarti kita masukin ke rumus yang di atas 37,2 per N itu ialah total frekuensi kita. Total frekuensi tadi sudah kita hitung 30, berarti 37,2 kita bagi dengan 30. Hasil yang kita dapat itu 1,24. Jadi jawabannya E. 29. Suatu organisasi beranggotakan 4 pria dan 6 wanita. Akan dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua. Peluang terpilih keduanya berjenis kelamin sama. Jadi ini soal peluang permutasi. Jadi yang diminta di sini peluang yang terpilih keduanya berjenis kelamin sama. Berarti kemungkinannya ada 2. Yang pertama keduanya itu pria atau keduanya wanita. Jadi ngitungnya gini, untuk kemungkinan keduanya pria ada 4, nanti dipilih 2. Peluangnya per seluruhnya ada 10 orang, dari 10 orang dipilih 2, atau kita tambah wanita, keduanya wanita sekarang, wanitanya ada 6, dipilih 2 per 10 P2. Kalau dihitung penyebutnya sama, jadi kita gabung aja 4P2 ditambah 6P2 per 10P2. Nah, hitungannya kita hitung di luarnya aja 4P2. 4P2 berarti rumusnya 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial. Di mana 4 faktorial bisa dijabarkan jadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 4 dikurang 2 berarti jadi 2 faktorial.
coret 2 faktorialnya, berarti 4P2 itu hasilnya 12. Berikutnya 6P2. 6P2 berarti 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial, dimana 6 faktorial bisa dijabarin jadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 6 kurang 2, 4 faktorial. 4 faktorialnya kita coret, berarti tinggal 6 kali 5, 30. Berikutnya 10P2. 10P2 berarti 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial. 10 faktorial kita jabarin 10 kali 9 kali 8 per yang di bawah 10 kurang 2 jadinya 8 faktorial. 8 faktorialnya kita coret, tinggal 10 kali 9 itu 90. Nah, kita masukin angkanya. 4P2 tadi 12, 6P2 itu 30, 10P2 90. Berarti hasil yang kita dapat 42 dibagi 90, sama-sama kita bagi 6, jadinya 7/15. Jawabannya D. Nomor 30. 3 buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6 adalah. Jadi untuk perhitungan dadu kita hitungnya manual. Mata dadu jumlah 6 itu kemungkinannya yang pertama bisa 1, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1. Kemungkinan yang lain 3, 1, 2, 3, 2, 1. Kemungkinan yang lain lagi 4, 1, 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti peluang mata dadu berjumlah 9 itu 9 per ruang sampelnya 6 pangkat 3, di mana 3 adalah jumlah dadu. Berarti 9 per 216. 9 per 216. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 9, nanti hasil yang didapat 1/24. Jawabannya B. Nomor 31. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Akar X tambah 2 lebih kecil dari akar 3 kurang X. Jadi untuk pertidaksamaan bentuk akar itu ada syaratnya. Di mana syarat untuk bentuk akar yaitu nilai di dalam akar, jadi X plus 2 dan 3 kurang X itu nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita cek satu persatu. Yang pertama, X tambah 2 harus lebih besar sama dengan 0. Faktor ini sudah faktor paling sederhana, jadi langsung kita buat garis bilangannya. Berarti dari situ kita mendapatkan nilai X minus 2. Karena ada sama dengan di sini, berarti buletannya penuh. Untuk menentukan tanda dari daerah garis bilangan kita, yang kita lihat itu koefisien dari X plus atau minus. Untuk X, faktor X tambah 2 berarti koefisien X-nya plus. Berarti di kanan mulai dari plus, berikutnya min. Daerah yang kita ambil itu daerah yang plus karena di sini lebih besar dari 0. Nah, jadi syarat yang pertama udah kita dapat garis bilangannya. Berikutnya kita jalankan syarat yang kedua. 3 kurang X juga harus lebih besar sama dengan 0.
udah faktor paling sederhana, jadi langsung kita buat garis bilangan. Nanti dari 3 kurang X kita bakal mendapatkan nilai X itu 3. Karena ada sama dengannya, nanti buletannya jadi buletan penuh. Untuk menentukan tanda, kita lihat dari koefisien X. Koefisien X di sini min, berarti di paling kanan kita kasih tanda min, yang di sebelahnya plus. Terus untuk daerahnya kita ambil yang plus karena lebih besar dari 0. Nah, untuk syarat udah selesai. Sekarang kita balik ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaan di sini akar X tambah 2 lebih kecil dari akar 3 kurang X. Kita hilangkan akarnya. Cara menghilangkan akar yaitu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan. Berarti kalau ada akar dikuadratkan, akarnya hilang. Berarti tinggal X tambah 2 lebih kecil dari 3 kurang X. Berarti di sini X yang di kanan pindah jadi tambah X ditambah 2, 3-nya juga pindah, dikurang 3 lebih kecil dari 0. Dari sini kita dapat 2x dikurang 1 lebih kecil dari 0. 2x kurang 1 itu sudah faktor paling sederhana. Jadi langsung kita buat garis bilangannya. Dari 2x kurang 1 nanti kita bakal mendapatkan nilai x itu setengah. Karena tidak ada sama dengan, berarti buletannya bolong. Berikutnya kita menentukan tanda. Di garis bilangan kita lihat koefisien X-nya positif, berarti di kanan plus, di sebelahnya min. Daerah yang kita ambil itu daerah min karena lebih kecil dari 0. Nah, semua garis bilangan yang kita buat, yaitu yang ini dengan yang ini, nanti bakal kita gabungkan menjadi satu garis bilangan dan kita cari irisannya. Jadi kalau digabungkan, nilai yang paling kecil itu minus 2, berikutnya ada setengah, berikutnya ada 3, di mana minus 2 ini buletannya hitam, setengah ini buletannya bolong, 3 ini buletannya hitam. Nah, dari pertidaksamaan dari garis bilangan yang pertama, berarti yang kita dapatkan itu daerahnya dari minus 2 ke arah kanan. Dari garis bilangan yang kedua kita dapat 3 ke arah kiri. Dari garis bilangan yang terakhir yang kita dapat itu setengah ke arah kiri. Berarti irisan dari ketiga garis bilangan kita adalah daerah yang di sini. Berarti jawabannya minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari setengah. Nomor 32. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 4 meter dan memantul kembali setinggi 2/3 dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan yang dilalui bola mulai dari pantulan ketiga sampai bola tersebut berhenti. Jadi perhitungan untuk soal ini dimulai dari pantulan ketiga. Nah, jadi kita coba buat gambarnya dulu. Jadi awalnya bola jatuh dari ketinggian 4 meter. Bola jatuh ke bawah dari ketinggian 4 meter. Jatuh mengenai lantai. Nah, pada saat di sini bola akan memantul. Pantulannya kita sebut pantulan pertama. Di mana pantulannya itu akan setinggi 2/3 dari tinggi sebelumnya. Tinggi sebelumnya 4, berarti tinggi yang sekarang itu 2/3 dari 4, atau jadinya 2/3 dari 4 itu 8/3. Jadi pantulan pertama akan mencapai ketinggian 8/3 meter. Setelah itu bola jatuh lagi dan memantul lagi. Pantulan di sini pantulan ketiga.
dia akan memantul setinggi 2/3 dari tinggi sebelumnya, berarti 2/3 dari 8/3. 2/3 dari 8/3 itu 16/9 meter. Setelah itu bola akan jatuh ke bawah lagi sampai di lantai dan kemudian memantul lagi, di mana di sini pantulan ketiga. Hitungan kita itu dimulai dari pantulan ketiga. Jadi berikutnya bola akan memantul lagi mencapai ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya, di mana 2/3 dari 16 itu jadinya 32/20 32/27 tingginya. Berikutnya bolanya akan jatuh lagi, kemudian memantul dan seterusnya sampai nanti bola berhenti. Jadi total lintasan yang mau kita hitung itu total lintasan yang berwarna biru, di mana lintasan dari bola ini bisa kita bagi menjadi dua. Jadi di sini total lintasan yang mau kita hitung dimulai dari pantulan ketiga ada dua lintasan, yaitu lintasan naik ditambah dengan lintasan turun, dimana untuk mengerjakan soal ini kita bakal pakai rumus deret geometri tak hingga, yaitu jumlah sama dengan suku pertama per 1 kurang rasio. Dimana untuk lintasan naik suku pertamanya itu ialah, atau lintasan pertamanya adalah yang tingginya 32/7 per 1 dikurangi rasio kita ialah ini 2/3, ditambah lintasan turun kita itu, lintasan yang pertama kali adalah lintasan turun yang tingginya 32/7 per 1 dikurang 2/3. Jadi total lintasan naik dan total lintasan turun kita itu sama. Berarti kalau dihitung 32/7 per 1 dikurang 2/3 itu 1/3. Nanti hasilnya cukup kita kali dengan 2 karena nilai yang ini dan ini itu sama. Berarti hasil perhitungannya nanti 32/7 dikali 3/1 dikali 2. Kalau kita hitung nanti hasil yang kita dapat adalah 192/7 meter. Nomor 33. Sehelai kertas karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 16 cm dan lebar 10 cm akan dibuat menjadi kotak tanpa tutup dengan memotong keempat sudut karton berbentuk persegi. Volume maksimum dari kotak yang dapat dibuat adalah titik-titik cm kubik. Jadi di sini kita punya karton, di mana ukuran karton kita itu panjangnya 16. Jadi ini totalnya 16 cm, yang ini 10 cm. Nah, akan dibuat menjadi kotak dengan cara memotong keempat sudut karton menjadi berbentuk persegi. Jadi maksudnya gini. Bagian ujung-ujung dari karton, yaitu bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini, dan bagian yang ini akan dipotong, kemudian yang ini nanti dilipat, ini dilipat, ini dilipat, ini dilipat, sehingga nanti menghasilkan kotak yang bentuknya seperti itu. Dimana tadi kan panjang
dari kertas karton itu 16 cm. Jadi nanti di pojok-pojoknya tuh dipotong berbentuk persegi. Nah, kita anggap aja sisi persegi di sini X, di sini X, di sini X, di sini X. Berarti karena ini totalnya tadi awalnya 10 cm, koko kurangi X, koko kurangi X, berarti panjang ini jadinya 10 kurang 2X. Yang ini X, ini juga X, berarti panjang ini yang awalnya keseluruhannya 16, berarti kita kurangi 2X, jadi 16 kurang 2X. Jadi di mana 16 kurang 2X itu bakal menjadi panjang kotak kita. 10 kurang 2X itu menjadi lebar kotak, dan tinggi kotak kita itu X. Sekarang kita mau yang ditanya itu volume maksimum. Nah, untuk mencari volume maksimum, yang pertama kali kita cari itu fungsi volume dulu. Dimana volume kotak atau balok itu rumusnya panjang kita 16 kurang 2X dikali lebarnya 10 kurang 2X dikali tingginya itu X. Jadi pertama kita kalikan dulu dua ini. Nanti hasil yang kita dapat 160 minus 52X ditambah 4X kuadrat terus dikaliin lagi dengan X. X-nya dikaliin ke dalam, nanti yang kita dapat 160X dikurang 52X ditambah 4X pangkat 3. Untuk mencari volume maksimum, kita pakai aplikasi turunan, yaitu turunan dari fungsi volume sama dengan 0. Jadi bentuk ini kita turunkan, di mana 160X kalau diturunkan itu 160. Oh, ini lupa tadi ada kuadrat ya. Dikurang 52X kuadrat, nanti diturunkan jadi 104X ditambah 4X pangkat 3 kalau diturunkan jadi 12X kuadrat sama dengan 0. Semuanya kita bagi 4, nanti jadinya 40 dikurangi 104 dibagi 4 itu 26X, 12 dibagi 4 3X kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita mau faktorkan, kita susun dulu. 3X kuadrat dikurangi 26X ditambah 40 sama dengan 0. Nanti faktornya 3X kurang 20, 3X dikurangi 2. Berarti dari sini kita mendapatkan nilai X itu 20/3. 20/3 itu 6 komaan. Dan X-nya nanti kita dapat 2. Nah, X yang 6 komaan atau 20/3 ini tidak memenuhi. Karena kalau kita masukin ke sini, nanti dapatnya minus. Sedangkan 10 kurang 2X itu merupakan lebar dari kotak. Nah, jadi nilai X yang kita ambil adalah 2. Nah, sekarang volume dari kotak itu maksimum terjadi ketika nilai X itu 2. Berarti volume kita hitung lagi. Tadi kita punya rumus ini, panjang kali lebar kali tinggi. Mulai kita ganti. Berarti 16 dikurangi 2X. X-nya 2, berarti 2 kali 2 4. Dikali 10 dikurangi 2X. 2X itu jadi 4 dikali X. X-nya 2. Berarti 16 kurang 4 jadi 12. 10 kurang 4 6 dikali 2. Berarti 12 dikali 6 dikali 2 hasilnya 144 cm kubik. Inilah volumenya. Nomor 34. Balok ABCDEFGH dengan rusuk AB sama dengan 4 cm, BC sama dengan 3 cm, dan AE sama dengan 5 cm. Yang mau dicari jarak dari titik D ke garis BH. Jadi yang pertama kali kita buat adalah gambar baloknya dulu.
balok ABCDFGH, rusuk AB-nya 4, BC-nya 3, AE-nya 5. Yang diminta jarak dari titik D ke garis BH. Jadi untuk mencari jarak dari titik G ke garis BH, nanti kita ambil segitiga HDB, di mana nanti jaraknya itu ialah dari D kita tarik tegak lurus ke arah B, ke arah BH, di mana titik ini misalnya kita sebut D aksen. Nah, jadi kalau kau gambar keluar segitiganya, berarti jadinya kayak gini. Ini titik D, ini titik H, ini titik B. Nanti dari titik D kita tarik garis tegak lurus ke arah BH. Tegak lurusnya kita sebut D aksen. Jadi yang mau kita cari nanti DD aksen. Di sini siku-siku, DH sama dengan AE 5. BD nanti dicari dengan Pitagoras. Jadi BD kita cari pakai segitiga ADB, di mana BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. AD sama kayak BC 3 kuadrat ditambah AB 4 kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat jadi 9 tambah 16. Berarti BD kuadrat sama dengan 25. Berarti BD itu akar dari 25, yaitu 5. Setelah itu kita cari BH. BH nyarinya pakai segitiga BDH, di mana BH kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DB kuadrat, di mana HD itu 5, berarti di sini 5 kuadrat ditambah DB itu 5 kuadrat juga. Berarti jadinya 25 ditambah 25. Berarti BH kuadrat sama dengan 50. Berarti BH sama dengan akar 50. Akar 50 itu 25 kali 2. Berarti BH nya 5 akar 2. Nah, untuk nyari DD aksen, kita punya rumus kayak gini. Untuk segitiga modelan kayak gini, alas DB kali tinggi DH per miring BH. DB 5, DH 5, BH 5 akar 2. 5 ini kita coret, berarti kita masih ada hasil 5 per akar 2. Kita rasionalkan, dikali akar 2 per akar 2, berarti jadinya 5 akar 2 per 2 cm. Nah, inilah jarak dari titik D ke garis BH. Nomor 35. Sebuah restoran menyediakan 4 macam menu makanan utama, 3 macam menu makanan penutup, dan 6 macam minuman yang berbeda. Andi sedang memilih menu untuk makan di restoran tersebut. Banyak cara Andi memilih minimal 2 menu dari menu-menu yang disediakan. Jadi kemungkinan Andi memilih minimal 2 menu yang dipilih, kemungkinan pertama makanan utama dan penutup. Kemungkinan kedua, makanan utama
dan minuman kemungkinan ketiga makanan penutup dan minuman kan dibilang minimal 2 menu, jadi kalau 3 menu itu boleh. Jadi kemungkinan keempat utama, penutup, dan minuman. Untuk makanan utama dan penutup, makanan utama ada 4 macam, berarti 4, dan dikali penutupnya ada 3. 4 kali 3 berarti ini hasilnya 12. Utama dan minuman, utamanya ada 4, minumannya ada 6 macam. 4 kali 6 24. Kemungkinan ketiga penutup ada 3, minuman ada 6, berarti 18. Kemungkinan terakhir utama, penutup, dan minuman. Utamanya 4, penutupnya 3, minumannya 6. 4 kali 3 12, 12 kali 6 72. Nah, berikutnya semuanya ini kita jumlahkan. Berarti 12 tambah 24 tambah 18 tambah 72, hasil yang kita dapat itu 126 cara